Selamat sore menjelang malam. Selamat bertemu lagi dengan saya di pertemuan ketiga tentang self development ya. Materi yang akan dibahas adalah mengenai sasaran dan kinerja. Hasil riset menunjukkan bahwa penetapan sasaran dapat meningkatkan 25% kinerja. Jadi dengan kita menetapkan target atau sasaran atau tujuan dari apa yang kita kerjakan, itu akan meningkatkan 25% dari kinerja kita. Kemudian ketidakjelasan, keinginan atau harapan dan sasaran akan menyebabkan 80% kinerja akan bermasalah. Setidaknya akan terdapat halangan-halangan di tengah jalan nanti dalam perjalanannya. Kemudian manfaat dari penetapan sasaran atau target adalah, yang pertama adalah memperjelas target apa yang harus dicapai, kemudian kapan mencapainya. Biasanya kita membuat agenda, ya, membuat skala prioritas. Kapan itu akan dikerjakan, yang mana lebih dahulu, kemudian sampai batas waktunya. Yang berikutnya adalah membuat pekerjaan lebih fokus karena kita sudah menetapkan sasaran atau target kita, ya. Berikutnya adalah membantu memilah mana pekerjaan yang penting dan mana yang kurang penting, seperti yang sudah saya katakan. Menetapkan sasaran lebih spesifik, ya, sehingga tidak menimbulkan dualisme atau lebih dari satu target atau sasaran. Kemudian measurable, ya, mudah dievaluasi keberhasilannya, bisa terukur, ya. Kemudian atraktif, membangkitkan motivasi, inovasi, kreativitas dan gagasan yang baru. Kemudian realistik, apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Jadi bisa dilihat dalam penetapan sasaran itu realistis atau tidak. Time bound, artinya kejelasan tenggat waktu, ada batasnya, ada deadline-nya, harus selesai hari ini jam sekian, ya, dan sebagainya, menjadikan kita orang yang akan berhasil pada akhirnya nanti. Sasaran dikatakan spesifik atau dianggap spesifik jika sasaran tersebut bisa diukur atau terukur, ya. Bandingkan dua kriteria berikut ini, dua kalimat berikut ini. Lulus dengan nilai terbaik. Yang satunya lulus dengan IPK, indeks prestasi kumulatif 3,56. Ya, memiliki arti atau makna yang sendiri-sendiri itu. Lulus dengan IPK 3,56 itu belum tentu yang terbaik, ya. Demikian juga sebaliknya, lulus dengan nilai terbaik itu misalnya 3,50 itu sudah yang terbaik, karena yang lainnya lulus dengan IPK di bawah 3,50, ya. Jadi kalian bisa membedakan itu. Kemudian adalah yang berikutnya measurable atau terukur, ya. Sasaran dianggap terukur jika sasaran tersebut dapat dikuantifikasi. Kuanti artinya banyak, ya, banyaknya, atau dapat dinyatakan dalam angka. Kemudian sasaran yang bersifat kualitatif sebisa mungkin tetap dikuantitatifkan, ya. Sebagai contoh, ya, for example, lulus D3 atau S1 dengan IPK 3,56 dalam waktu 2,5 atau 3,5 tahun. Kemudian kriteria yang berikut adalah atraktif atau menarik. Sasaran tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik atau menantang bagi kita dalam mengejarnya. Kalau kita saksikan itu, ya, bagi yang wanita, cowok di situ menarik, ya. Dan bagi yang pria, coba lihat itu barisan garis-garis itu, ya, menarik untuk dikejar dalam tanda petik, ya, untuk dicapai, diraih maksudnya.
ya, sasaran kita tersebut. Kemudian apa keuntungan lulus D3 atau S1 dengan IPK 3,56 dalam waktu 2,5 tahun untuk yang D3, atau untuk yang S1 3,5 tahun? Apa sih keuntungannya? Kalau kita menyaksikan kriteria berikutnya adalah realistik atau realistis, ya. Mungkin nggak dicapai ini? Apakah mungkin dapat dicapai? Sasaran tersebut harus dibuat sedemikian rupa, ya. Memang memungkinkan untuk dicapai. Kalau kita lihat gambar tersebut, nah si bayi itu, si adik bayi baru belajar berjalan. Nah, apakah mungkin untuk mengangkat beban sekian ratus kilogram, ya? Demikian. Kemudian time bound, ya, harus dibuat dalam kerangka waktu kapan akan tercapai atau selesainya. 2,5 tahun misalnya untuk yang D3, ya, itu cepat sekali. Kemudian 3,5 tahun itu untuk yang S1, itu juga sangat cepat sekali. Baiklah, sampai demikian, ya. Itu adalah syarat-syarat atau mengapa sasaran harus ditetapkan, ya, agar menciptakan atau menghasilkan suatu kinerja yang diinginkan. Oke, demikian. Selamat malam, sampai bertemu lagi di pertemuan ke-4, ya. Ini sudah yang ketiga. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar dan bekerja dari rumah, ya. Terima kasih.